Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan ngebahas tentang longsor besar yang terjadi di Bandung Barat. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Karena kita lihat belakangan ini Indonesia kembali berduka, belum usai penanganan berbagai bencana di sejumlah daerah, longsor besar kembali terjadi, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Musibah longsor di Kecamatan Cisarua ini bukan hanya menimbulkan kerusakan parah, tapi bahkan merenggut total puluhan nyawa, termasuk ada para prajurit TNI Angkatan Laut yang tengah menjalani latihan dan ikut menjadi korban. Hingga hari ini pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban pun masih terus dilakukan di tengah kondisi cuaca seperti yang dilaporkan oleh rekan kami tadi ini yang masih begitu menantang dan medan yang juga sulit. Kita telah siapkan pemirsa infografis berikut ini untuk mendalami bagaimana sebetulnya kejadian dari longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Nah, longsor ini terjadi tepatnya pemirsa pada hari Sabtu dini hari kemarin pada tanggal 24 Januari Jadi masih 2026. gelap tuh ya. Lokasi tepatnya ini berada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, longsor ini dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut dengan intensitas tinggi dan juga ini terjadi dengan durasi yang cukup lama sejak malam hari sampai dengan dini hari kemudian terjadi longsor. Kondisi ini diperparah juga oleh morfologi lereng yang curam dan juga kondisi tanah yang labil. Material tanah, berbatuan dan juga pohon ini runtuh secara tiba-tiba menimbun kawasan permukiman warga di Cisarua sekaligus juga adanya area latihan militer yang tengah dilakukan latihan di sana. Di lokasi ini ada sebanyak 23 pemirsa prajurit marinir TNI Angkatan Laut yang juga dilaporkan tengah melaksanakan kegiatan latihan pada saat itu dan saat longsor besar terjadi sehingga mereka turut menjadi korban. Peristiwa ini membuat proses evakuasi ini berlangsung dengan begitu dramatis karena kita lihat sendiri bagaimana material longsor membuat permukiman menjadi porak-poranda. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana data korban sejauh ini. Kalau kita mengambil sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per hari Selasa kemarin tanggal 28 Januari tahun 2026. Nah, ini ada sebanyak 53 kantong jenazah pemirsa yang telah ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor per tanggal 28 Januari. Dan sementara itu dari jenazah yang telah ditemukan ini 35 korban tewas diantaranya sudah berhasil teridentifikasi atau diketahui nama jelasnya dan juga sedang dalam proses untuk dikembalikan pada pihak keluarga. Bahkan update terkini yang kami terima ini sampai dengan saat ini sudah ada 38 korban tewas yang berhasil teridentifikasi. Nah, dari jumlah korban ini pemirsa juga diperkirakan ini masih ada hingga 42 korban yang hilang dan masih terus dilakukan proses pencarian. Dalam tragedi ini pemirsa juga Ya, jadi susah banget ya untuk menemukan jasad yang telah terkubur dari longsornya, itu yang menjadi masalah. Ya karena medannya juga sebenarnya masih belum stabil dan ini mungkin beresiko bagi orang yang ingin menyelamatkan atau ingin meretrieve ya, ingin mengambil jasad yang telah tertimbun tadi. Ya jadi ini resikonya itu masih ada, makanya harus berhati-hati karena ya kita tahu bahwa musim sekarang tuh masih hujannya masih tinggi gitu. Kalau misalnya hujan terus menerus mungkin longsor susulan itu bisa terjadi. Nah ini yang mungkin bisa memperlambat gerak dari penyelamatan atau pengambilan jasad yang telah tertimbun di bawah longsor. TNI Angkatan Laut yang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas mereka untuk berlatih. Dan selain korban jiwa, longsor ini juga menyebabkan ada 48 unit rumah warga yang mengalami kerusakan dengan cukup parah. Jumlah korban ini tentunya masih berpotensi untuk terus bertambah pemirsa, maupun juga bagaimana kerugian material di sana seiring dengan proses pencarian yang terus dilanjutkan dan kita ataupun petugas gabungan ini juga terus masih mengantisipasi adanya potensi longsor susulan. Kalau kita melihat dari proses pencarian dan juga evakuasi, ini memang ada sejumlah kendala serius yang dihadapi. Misalnya adalah kondisi cuaca buruk dan juga hujan yang terus mengguyur lokasi. Ini membuat tim harus bekerja dengan ekstra dan juga tentu dengan hati-hati.
Selain itu pemirsa, yang kedua, kondisi tanah ini juga belum stabil dan juga diliputi dengan kabut tebal, meningkatkan risiko terjadinya longsor susulan dan juga tentunya membatasi jarak pandang dari tim penyelamat. Seperti kalau kita lihat dari laporan rekan kami tadi, bahwa dari satu worksite ke worksite lainnya, ini memang jaraknya tidak begitu jauh, tetapi tentu tetap membutuhkan adanya koordinasi. Nah, kalau kemudian medannya begitu berat, kabut juga begitu tebal, maka ini akan menghambat bagaimana kerjasama dari tim gabungan di sana atau juga mempersulit tim untuk bisa melihat potensi pergerakan tanah jika kemudian ada longsor susulan. Jadi emang sangat sulit sekali ya, apalagi ini berlomba dengan waktu. Karena udah terkubur begitu ya, pasti kemungkinan besar kalau nggak segera diambil jasadnya ya, segera di retrieve, itu bakal membusuk. Nah, kalau udah membusuk itu akan lebih sulit untuk diidentifikasi. Ini mukanya siapa ini gitu, ini orangnya namanya siapa, identitas itu akan lebih sulit ketika sudah ya membusuk dalam tanah gitu ya. Jadi harus cepat-cepat di recover dan ya dikembalikan kepada keluarga yang terdampak ya, supaya ya setidaknya bisa dibersihkan dan dimakamkan dengan lebih layak gitu ya. Kendala lainnya pemirsa adalah akses jalan yang sempit dan juga medan yang begitu sulit atau terjal dan juga sulit dijangkau. Situasi ini pun membuat pencarian korban tidak bisa dilakukan dengan cepat dan ini harus melalui prosedur keselamatan yang ketat, bahkan juga membutuhkan berbagai alat bantu maupun teknologi yang mumpuni untuk bisa mengatasi medan yang begitu sulit. Dari kendala ini pemirsa, meskipun menghadapi banyak tantangan, tim gabungan ini terus mengerahkan upaya secara maksimal. Kalau kita melihat dari apa saja yang telah dikerahkan sejauh ini, selain tentunya manpower atau sumber daya manusia, tim SAR gabungan, ada sejumlah alat berat yang sudah diterjunkan seperti ekskavator, kemudian juga ini diterjunkan alat berat untuk bisa menyingkirkan material longsor, dibantu juga upaya pencarian korban dengan tenaga anjing pelacak guna mendeteksi keberadaan korban. Nah, pemantauan udara juga dilakukan pemirsa seperti dengan menggunakan drone ataupun teknologi lainnya, ini untuk bisa memetakan daerah-daerah atau wilayah sebaran longsor dan juga menentukan titik pencarian agar lebih efektif. Seperti yang sudah jadi akan lebih mudah kalau pakai drone. Kalau dari atas kan kelihatan tuh sebesar apa longsorannya dan kemungkinan di mana nih ada jasad-jasad yang bisa ditemukan. Kadang-kadang jasad yang ditemukan itu terklaster atau terkelompok dalam satu bagian. Kan misalnya lagi latihan nih, itu kan nggak mungkin berjauhan gitu. Nah, ketika ditemukan satu korban itu bisa yang lainnya bisa ketemu juga gitu karena dalam satu kelompok. Ya makanya drone ini penting untuk memetakan mana yang bagian mungkin tengahnya di mana, bagian bawahnya di mana, bagian atasnya di mana, supaya bisa difokuskan gitu. Kalau misalnya temunya di bagian tengah nih, nah orang pasti akan lebih mudah untuk menemukan di bagian tengah karena ya terkumpul di sana pusatnya gitu ya. Jadi harus dipetakan dengan baik supaya mempermudah proses pencarian dari jasad yang belum ditemukan ini, karena masih ada ya jasad yang belum ditemukan ya, jadi belum keseluruhan. 5 titik pencarian atau worksite yang diperkirakan di sana paling banyak terdapat korban. Pemerintah juga sudah melakukan operasi modifikasi cuaca ini untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak, dan selain itu di luar TKP ini juga ada posko DVI atau upaya untuk mengidentifikasi korban, diharapkan bisa mempermudah bagaimana keluarga korban ini mendapatkan kepastian. Jelajahi. Ya, jadi itu emang kita bisa pelajari dari longsor besar yang terjadi di Bandung Barat. Jadi korban itu banyak sampai puluhan dan yang rusak itu rumahnya juga sampai puluhan. Jadi di sini bencana ini tuh merenggut nggak cuma harta benda gitu ya kerusakannya, tapi juga menghilangkan nyawa dari tadi ya korban-korban yang ikut tertimbun di dalam longsoran tadi. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.